Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Wulan. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai Quality Management atau QM pada SAP. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Angelica, terus Destatiana, Razita, dan saya sendiri Laila Fitriana. Pada presentasi ini, pembahasan akan dibagi menjadi 7 bagian utama. Yang pertama itu kita akan membahas latar belakang dan konsep ERP sebagai dasar pemahaman sistem SAP. Kedua itu ada pengantar mengenai quality management, meliputi definisi, tujuan, dan pentingnya manajemen kualitas dan dalam perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi dan tujuan utama modul quality management dalam SAP. Terus yang keempat ada integritas modul quality management dengan modul lain seperti MM, SD, PM, sama FI. Terus yang kelima itu ada studi kasus pada perusahaan global baik INC. Untuk yang keenam itu ada tahapan proses dan analisis studi kasus yang menggambarkan implementasi quality management dalam proses bisnis. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Sebelum membahas quality management, kita perlu memahami terlebih dahulu latar belakang munculnya sistem ERP. Nah, pada perusahaan tradisional, struktur organisasi itu biasanya dibagi ke dalam beberapa divisi seperti finance, human resource department, produksi, gudang, dan penjualan. Setiap divisi itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun, kondisi ini sering menimbulkan masalah yang disebut silo effect, yaitu ketika setiap divisi bekerja secara terpisah dan hanya fokus pada targetnya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan divisi lain maupun tujuan perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, koordinasi menjadi kurang efektif, informasi tidak terintegrasi, dan proses bisnis menjadi lambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan menggunakan ERP. ERP sendiri merupakan sistem terintegritas yang menghubungkan seluruh proses bisnis dalam satu platform dan memungkinkan pertukaran data secara real time. Setelah memahami konsep ERP, selanjutnya kita akan masuk ke quality management. Quality management sendiri adalah modul dalam SAP yang dirancang untuk memastikan bahwa barang yang diterima, diproduksi, dan dikirim kepada pelanggan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Modul ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu ada mencegah produk cacat melalui proses inspeksi dan terstruktur. Perusahaan dapat mendeteksi dan menangani ketidaksesuaian kualitas sebelum produk sampai ke pelanggan. Yang kedua itu ada mengurangi resiko komplain pelanggan dengan menjaga kualitas produk secara konsisten, jumlah retur dan keluhan pelanggan dapat diminimalkan. Yang terakhir itu ada menjaga reputasi perusahaan. Produk yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendukung hubungan jangka panjang dengan mereka. Selain itu, terdapat beberapa poin penting dalam quality management. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama dari modul Quality Management atau QM dalam SAP. Fungsi pertama adalah perencanaan inspeksi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan karakteristik kualitas yang akan diperiksa, metode inspeksi yang digunakan, serta standar kualitas yang harus dipenuhi. Dengan adanya perencanaan yang baik, proses pemeriksaan kualitas dapat dilakukan secara konsisten. Fungsi kedua yaitu pengelolaan inspeksi. Modul QM mendukung pelaksanaan inspeksi pada berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan bahan baku yang diterima dari pemasok, proses produksi yang sedang berjalan, hingga pemeriksaan barang jadi sebelum dikirim kepada pelanggan. Fungsi ketiga adalah dokumentasi hasil. Semua hasil inspeksi dicatat dan disimpan secara sistematis di dalam sistem SAP. Dokumentasi ini sangat penting sebagai bukti kualitas produk, bahan evaluasi, serta mendukung proses audit perusahaan. Fungsi keempat yaitu usage dissection.
Setelah proses inspeksi selesai, sistem membantu menentukan keputusan terhadap produk yang diperiksa. Apakah produk tersebut diterima atau accept, ditolak atau reject, atau memerlukan perbaikan ulang atau rework. Fungsi kelima adalah kendali produk tidak sesuai. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau catat pada produk, modul QM dapat membantu mengidentifikasi masalah tersebut dan mendukung pelaksanaan tindakan korektif untuk mencegah terjadinya masalah yang sama di masa depan. Fungsi keenam yaitu laporan dan analisis. Data inspeksi yang telah dikumpulkan dapat diolah menjadi berbagai laporan yang berguna bagi manajemen untuk memantau kualitas produk dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Fungsi terakhir adalah peningkatan keberlanjutan. Informasi yang diperoleh dari hasil inspeksi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan proses bisnis secara terus-menerus sehingga kualitas produk maupun proses kerja perusahaan dapat semakin meningkat. Dalam berbagai fungsi tersebut, modul QM berperan penting dalam memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Selain memiliki berbagai fungsi penting, modul Quality Management juga terintegrasi dengan berbagai modul lain dalam sistem SAP. Integrasi ini memungkinkan proses pengelolaan kualitas berjalan lebih efektif dan mendukung aktivitas bisnis secara menyeluruh. Pertama, QM terintegrasi dengan modul MM atau Material Management. Integrasi ini digunakan saat perusahaan menerima bahan baku dari pemasok. Data penerimaan barang atau good receipt dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan inspeksi kualitas untuk memastikan bahan yang diterima memenuhi standar yang ditentukan. Kedua, QM terhubung dengan modul SD atau Sales and Distribution. Sebelum produk dikirim kepada pelanggan, hasil inspeksi kualitas dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar kualitas yang dapat diproses dan dikirim. Ketiga, QM juga terintegrasi dengan modul PM atau Plant Maintenance. Jika hasil inspeksi menunjukkan adanya masalah kualitas yang disebabkan oleh mesin atau peralatan produksi, informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan mesin. Keempat, terdapat terintegrasi dengan modul FI atau Financial Accounting. Hasil inspeksi kualitas dapat memengaruhi pencatatan akuntansi. Misalnya, ketika terdapat barang rusak, barang ditolak, atau biaya yang timbul akibat ketidaksesuaian kualitas. Kelima, QM terhubung dengan modul CO atau Controlling. Data kualitas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menganalisis biaya yang berkaitan dengan inspeksi, kegagalan kualitas, maupun kegiatan perbaikan sehingga perusahaan dapat mengendalikan biaya secara lebih efektif. Dari integrasi tersebut dapat disampaikan bahwa modul Quality Management tidak bekerja secara terpisah, melainkan menjadi bagian yang terhubung dengan berbagai fungsi bisnis lainnya. Integrasi ini membantu perusahaan menjaga kualitas produk sekaligus meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Studi kasus Global Inc. Produknya ada Women of Road Bike. Rutenya dari Plan Dallas ke Plan San Diego. Pelanggannya ada Quality Bikes. Inspeksinya packing oke dan color oke. Jumlahnya ada 10 unit. Hasilnya semua diterima 0 cacat. Yang pertama kita membuat create customer. Yang kedua kita ke QM Material Master setelah membuat customer. Yang ketiga dari QM Material Master kita ke Quality Info Record. Setelahnya kita ke inspection plan untuk melanjutkan sesi setelah Quality Info Record. Selanjutnya yang kelima kita ada stock transport order, yaitu setelah produk diinspeksi kita ke stock transportnya. Yang keenam ada post code issue, memastikan jika produk tidak ada kendala. Yang ketujuh kita display in slot. Yang kedelapan kita ada perform inspection lagi. Yang ke-9 kita ada usage decision. Yang ke-10 kemudian kita ke goods recipe. Setelah dari yang ke-10 kita ke-11 ada transfer order. Setelah dari transfer order kita akan membuat sales order yang untuk customer. Kemudian ada outbound delivery.
Setelah semuanya selesai, kita mengeluarkan invoice, kemudian ada payment dan review. Untuk analisis laporan dan pembandingan sistem, inspection load report itu dibuat otomatis oleh saat good issue, memuat material, kuantitas, dan status lot secara real time. Yang kedua ada inspection result report, menampilkan penilaian packing oke dan colornya oke, beserta status dan unit lolos atau ditolak. Yang ketiga ada usage decision report, itu merangkum keputusan accept atau reject. Manajemen dapat langsung mengetahui kelayakan distribusi. Yang keempat ada dokumen flow, yaitu menampilkan seluruh rantai dokumen, sales order, delivery, invoice sampai ke journal entry. Itu ada di sini SAP versus sistem manual. Dari segi aspek ada pembaruan data, keterlacakan, integrasi, dan risiko kesalahan. Untuk pembaruan data di SAP itu lebih ke real time dan otomatis, sedangkan sistem manual itu dia manual dan rawan terlambat. Keterlacakan untuk SAP dia permanen dengan nomor dokumen, sedangkan kalau sistem manual itu bergantung dengan arsip fisik. Ketiga ada integrasi, di SAP itu lintas modul otomatis, sedangkan kalau sistem manual itu perlu koordinasi dan manual. Yang keempat ada risiko kesalahan. SAP itu risiko kesalahannya sangat rendah karena selain dia real time, dia permanen, dia lintas modul. Jadi kalau ada dokumen yang baru masuk udah langsung ke catat gitu. Sedangkan kalau sistem manual itu dia lebih tinggi human errornya, dimana karena dia manual jadi kan gak otomatis ya, dia rawan terlambat atau juga tergantung arsip. Belum lagi kalau misalnya ternyata arsipnya ada yang hilang atau gimana gitu. Jadi dia untuk risiko kesalahannya lebih tinggi atau human errornya lebih tinggi gitu. Oke, saya ingin melanjutkan dampak terhadap laporan keuangan dan operasional. Di sini ada laporan keuangan itu terdiri dari post good issue, otomatis kurangi nilai presiden plan DLOO, good receipt tambah presiden plan SDOO atau neraca akurat. Kemudian ada HPP USD 12.500 langsung tercatat di laba rugi. Lalu ada invoice USD 25.000, trade receivables tercatat otomatis. Kemudian ada penerimaan pembayaran, itu piutang berkurang di kas bertambah piutang berkurang, kas bertambah di view journal entry. Kemudian ada proses closing lebih cepat karena data sudah lengkap di sistem. Kemudian ada efisiensi operasional, itu terdiri dari hanya barang lolos inspeksi yang dapat diteruskan ke pengiriman. Risiko pengiriman barang cacat berkurang drastis. Potensi retur penjualan dapat ditekan secara signifikan. Kemudian ada transfer order, memastikan Lagi ngomong ya? stok basic sesuai Tadi gue salam doang nih. data sistem real time. Kemudian ada laporan laporan stok gudang dapat diandalkan untuk perencanaan operasional. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan daya saing perusahaan melalui kualitas produk konsisten. Kemudian di sini untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri itu ada modul QM berperan penting dalam pengendalian kualitas secara terintegrasi dan otomatis. Integrasi QM, SD, MM, WM, dan F1 terbukti menjamin kualitas produk dari gudang hingga pelanggan. Lalu ada inspeksi otomatis mencegah pengiriman barang cacat secara signifikan. Kemudian ada laporan SAP, ada inspection lot, UX decision, dokumen flow, dan lebih akurat real time dibandingkan sistem manual. Setiap aktivitas operasional langsung mempengaruhi laporan keuangan tanpa input manual berulang. Terus di sini untuk sarannya, PTN SAP berkala bagi semua karyawan terkait. Perbarui data master QM secara rutin seperti inspection plan, quality import record. Kemudian ada integrasikan QM dengan modul PM dan CO secara menyeluruh. Lalu ada lakukan monitoring berkala atas hasil inspeksi dan laporan kualitas. Kembangkan penggunaan SAP S4 HANA. Dan yang terakhir secara maksimal untuk transportasi digital. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.